Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Kita masih diperkenankan Tuhan dapat menikmati hari yang baru ini, berjumpa di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu tertindas itu baik. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu tertindas itu baik. Kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71, demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Sekali lagi dikatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa tidak ada satupun kita yang senang ketika mengalami tindasan. Bahkan di dalam terjemahan yang lain diterjemahkan dengan aniaya atau hukuman. Nah, tidak ada satupun kita yang menghendaki, menginginkan kita mengalami aniaya, kita mengalami tindasan, kita mengalami hukuman, mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Ada berbagai cara dan upaya yang seringkali dilakukan oleh manusia untuk terhindar dari yang namanya hukuman, terhindar dari yang namanya penderitaan, terhindar dari namanya tindasan, terhindar dari aniaya. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bersama-sama sebuah pernyataan yang diungkapkan oleh pemazmur. Dengan jelas pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kita perlu belajar bahwa ternyata penderitaan, ternyata tindasan, ternyata hukuman ataupun aniaya itu memiliki tujuan yang baik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sadar bahwa kita penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan, dan tidak ada satupun kita yang luput dari namanya kesalahan. Tidak ada satupun kita yang luput dari keilafan. Kadangkala kita berupaya untuk melakukan yang benar, melakukan yang baik, tapi di dalam kemanusiaan kita ini, kadangkala kita menyimpang, kadangkala kita salah, kadangkala kita keliru, kadangkala kita hilaf di dalam bersikap, berkata-kata, dalam tindakan kita, kadangkala kita melakukan kesalahan. Pemazmur pun menyadari hal itu. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-67, dalam ayat 67 dari Mazmur 119, pemazmur berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi, pemazmur juga menyadari keberadaannya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar bahwa
tindasan, hukuman, aniaya, penderitaan, itu punya tujuan yang baik bagi kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah karakter kita yang salah. Tujuannya untuk memperbaiki karakter kita yang salah. Tujuannya untuk apa? Membawa kita semakin hari semakin baik di dalam hidup ini. Nah, firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja lewat masalah, lewat penderitaan, lewat hukuman, aniaya. Untuk apa? Membuat kita semakin baik, mendatangkan kebaikan. Ini berkaitan bukan kebaikan yang sifatnya lahir, ya, bukan. Tapi kebaikan yang berkaitan dengan karakter, kebaikan yang berkaitan dengan sifat, perilaku. Lewat penderitaan, lewat masalah dan persoalan di dalam hidup ini akan memperbaiki setiap karakter di dalam kehidupan kita. Karakter yang kurang baik menjadi lebih baik. Karakter yang salah menjadi betul. Karakter yang tidak benar menjadi benar. Itu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk melihat setiap persoalan, melihat setiap masalah, melihat setiap tindasan, aniaya, penderitaan sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk memperbaiki setiap kehidupan kita, untuk mengubah kita menjadi lebih baik di dalam sifat, karakter, pola pikir, bahkan di dalam langkah demi langkah perjalanan kehidupan ini. Yang kedua, kita memperhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan dengan jelas. Pemazmur berkata di dalam ayat 71 tadi, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Jadi penderitaan, masalah, pergumulan dipakai oleh Tuhan supaya apa? Kita belajar untuk apa? Dikatakan belajar hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Kadang-kala tanpa kita sadari kita menyimpang dari firman Tuhan. Kita menyimpang dari ketetapan Tuhan. Kita menyimpang dari perintah Tuhan. Dan lewat masalah, Tuhan pakai itu untuk menyadarkan kita supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari kita melihat setiap keadaan kesulitan, kesukaran, penderitaan, aniaya mungkin yang Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, hidup di dalam ketetapan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami melangkah bersama Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.